Halo anak-anak yang hebat, ayo kita belajar lagi tentang bilangan bulat. Kali ini Bapak akan membawakan tentang materi tentang pembagian bilangan bulat. Tempo hari kalian sudah mempelajari tentang perkalian bilangan bulat. Nah, kali ini kita juga akan belajar dan diskusi tentang bagaimana tentang pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kepada pembagian, kita ingin mengulang sedikit bagaimana tentang perkalian yang tempo hari kita pelajari. Coba kalian isi tanda kotak ini dengan bilangan yang sesuai, ya, dengan bilangan yang sesuai. Misalnya ini titik-titik kali positif 2 itu sama dengan positif 6. Berapa coba? Ayo. Kali positif 2 itu sama dengan 6. Oh iya itu. Anak hebat pasti tahu. Pasti apa? Positif 3, ya kan? Coba gini. Positif 3 dikalikan positif 2 pasti positif 6. Ya. Benar. Sekarang yang nomor 2 nih. Titik-titik kali positif 2 sama dengan negatif 6. Berapa itu? Oh, ternyata ini terinspirasi dari soal nomor 1. Negatif 3, betul sekali, hebat, anak hebat. Berarti negatif 3 itu jika dikalikan dengan positif 2, hasilnya ini. Hasilnya negatif 6. Pintar. Yang ketiga, oh sekarang berbeda nih tandanya nih. Titik-titik kali negatif 2 sama dengan positif 6. Coba. Tempo hari dalam perkalian. Jika tanda negatif kali negatif pastinya positif. Berarti di sini berapa? Iya, anak hebat. Ini negatif 3. Jadi negatif 3 dikalikan negatif 2, hasilnya positif 6. Pintar. Yang keempat nih, coba. Berapa kali negatif 2 sama dengan negatif 6? Oh iya, ini hebat. Anak hebat berarti ini. Positif 3 ya. Jadi kalau positif 3 itu dikalikan dengan negatif 2, hasilnya akan negatif 6. Karena kemarin kita tahu bahwa positif kali negatif hasilnya akan negatif. Negatif kali dengan positif pasti hasilnya negatif juga. Jelas ya? Nah, menentukan bilangan untuk diisikan di kotak yang atas tadi, kita sebenarnya sudah menggunakan sistem pembagian. Karena pembagian ini kebalikan dari perkalian. Ingatkan ini tadi. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, operasi pembagian bilangan positif dan negatif juga disebut pembagian. Jadi walaupun positif negatif, kita sebut pembagian. Hasil dari pembagian disebut dengan hasil bagi. Ya, tolong perhatikan nih. Perhatikan nomor 1 dan 2 pada yang di atas tadi. Kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Karena ini positif 3 dikalikan dengan positif 2, hasilnya positif 6. Maka kalau kita balikan, positif 6 dibagi dengan positif 2, hasilnya positif 3. Ya. Nah, yang kedua juga sama. Negatif 3 dikalikan dengan positif 2, hasilnya negatif 6. Maka kalau ditanya negatif 6 dibagi dengan positif 2, hasilnya berapa?
negatif 3 ini. Ini negatif 6. Dibagi dengan positif 2, berarti hasilnya yang ini, negatif 3. Ya, terus ya. Sekarang yang ini misalnya. Perhatikan, yang ketiga dan keempat. Dengan yang sesuai tadi. Karena negatif 3 yang ini dikalikan negatif 2 adalah positif 6, ya, maka negatif 6 dibagi dengan positif 6 dibagi negatif 2, hasilnya adalah negatif 3. Nih, dikasih nomor 3 yang ini di atas. Sekarang yang keempat. Positif 3 dikalikan negatif 2, hasilnya kan ini, negatif 6. Ini soal nomor 4 tadi. Maka kalau negatif 6 itu dibagikan dengan negatif 2, negatif 6 dibagikan dengan negatif 2, maka hasilnya positif 3. Karena ini positif 3 ini. Jelas ya? Nah, kita bisa menunjukkan bahwa memang benar. Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menghitung hasil pembagian bilangan-bilangan pecahan berikut. Nih, bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mencari hasil bagi dari bilangan pecahan, kalian dapat mengubah pembagian ini menjadi perkalian dengan kebalikan pembagi. Jadi pembaginya dibalik. Bilangan negatif juga memiliki kebalikannya. Jelas ya? Nah, sebagai contoh, kalau yang ini. Kalau negatif 2/3 kalikan dengan negatif 3/2, hasilnya adalah 1. Coba kita kalikan. 2 kali 3 adalah 6. 3 kali 2 adalah 6. 6/6, 1. Negatif kali negatif, positif. Berarti jawabnya 1. Jadi kebalikan dari negatif 3/2 itu adalah ini. Jadi kebalikan negatif 2/3 itu adalah negatif 3/2. Maka juga kebalikan dari ini, 3/2 adalah 2/3. Nah, kecuali ada ini. Hasil kali sembarang bilangan dengan 0, hasilnya 0. Dan tidak mungkin 1, maka 0 itu tidak memiliki kebalikan. Kebalikan kan 0, nggak ada kebalikannya. Ya, oke. Kita lanjut. Misalnya gini, kita pembagian dalam bilangan pecahan. Yang nomor 1 ini. Negatif 1/3 dibagi 3/4. Kita akan jawab. Tulis dulu. Negatif 1/3 dibagi dengan 3/4. Oke, kita akan jawab. Berarti yang ini. Negatif 1/3 dikalikan. Nah, tapi dengan catatan yang ininya dibalik. Kebalikan dari 3/4 berapa? Ayo. Betul. Balikannya adalah 3/4 itu balikannya adalah 4/3. Jadi kalau kita tuliskan, ini adalah negatif 1 kali 4 adalah 4/3 kali 3, 9. Jadi negatif 4/9. Jadi berubah ini ya. Oke. Soal yang kedua. Ini soalnya. Ya. Kita tulis lagi, tulis lagi di bawah. Soalnya negatif 3/5 dibagi negatif 9/10. Nih, kita bagi. Oke, kita jawab. Negatif kali negatif berarti positif ya.
Nah, berarti 3/5 dikali. Ininya dibalik. Nih. Baliknya berapa ini? Jadi 10/9. Jadi berapa? 3 kali 10. 30. 5 kali 9, 45. Berarti sederhanakan 2. 2 kali 3, 6. Ya, tes ya. Jadi jawabannya adalah 2/3. Dari mana 2/3? Lihat di sini dulu. Nih, dari mana 2/3? Kita buka dulu. Nih, 3/5 dikali 10/9. Berarti ini 3. 1, berarti ini ya. 9 dibagi 3 adalah 3. Ya. Kemudian ini 10 dibagi 5 adalah 2. 2. Berarti 1 kali 2 adalah 2. Ini 2. Ya. Ini 2/3. Ini kan 1. Ya, 5 ini kan 1. 1 kali 3 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 2/3. Oke, hebat, anak hebat. Perhatikan sekarang. Bapak akan berikan contoh. Kalau 5 ditambah dengan negatif 2 dikali 4, hasilnya berapa? Nah, ingat. Kalian harus ingat ini. Dalam mengerjakan soal itu kalian harus ingat. Dalam melakukan hitungan yang melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka perkalian dan pembagian harus didahulukan. Jadi perkalian dan pembagian harus didahulukan. Nah, lihat sini. Ini perkaliannya yang ini. Berarti dahulukan hitungnya perkalian. Jadi 5 ditambah negatif 2 kali 4 negatif 8. Jadi 5 ditambah negatif 8 berarti hasilnya negatif 3. Ya kan ya? Nah, contoh, hitunglah. Kalau nomor 1 ini contohnya ini. Negatif 7 ditambah negatif 3 kali 2. Mana yang harus didahulukan? Yang ini berarti ya. Ini yang harus didahulukan. Negatif 3 kali 2. Maka kita akan jawab nomor 1. Nih. Berarti yang dahulukan. Berarti yang negatif 7 jangan dulu dihitung. Negatif 7 ditambah negatif 2 kali negatif 3 kali 2. Berapa? Negatif 6. Jadi negatif 7 tambah negatif 6 tentu negatif 13. Oke, soal yang nomor 2 bagaimana nih? Soal nomor 2. 8 ditambah negatif 20 dibagi negatif 4. Berarti kita akan mendahulukan yang ini dulu. Menghitungnya yang ini dulu. Berarti 8 ditambah negatif 20 dibagi negatif 4 berapa? Coba. Ayo anak-anak yang hebat. Ayo, anak yang hebat ayo. Oh iya betul. Berarti negatif 20 dibagi negatif 4 itu adalah 5. Tinggal jumlahkan. Kalau 8 tambah 5? Hebat. 13. Saya? Nah, ini. Jadi ingat, kalau melakukan ini tidak ada tanda kurungnya, tidak ada pengelompokan, maka didahulukan perkalian atau pembagian dulu. Oke. Contoh yang selanjutnya. Jika ada yang ini pembagian. Tapi di sini, pembagian di sini ada pengelompokan terlebih dahulu. Ini. Ada tanda kurung. Yang dikurung itu adalah negatif 12 dikurang 20 dibagi 4.
Nah, jika ada tanda kurung, nih lihat, maka kerjakan terlebih dahulu. Kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung tersebut. Nah, ini dulukan dulu. Jadi yang didulukan adalah negatif 12 dikurang 20. Berapa? Pintar. Ini negatif 32. Baru bagi dengan 4. Maka negatif 32 dibagi 4, jawabannya negatif 8. Bagaimana kalau soal? Nih ada soal nomor 1. Tadi dikatakan jika ada di dalam kurung, kerjakan dulu dalam kurung. Ini nomor 1. Kita nomor 1 berarti yang ada dalam kurungnya ada yang ini. 7 dikurang 9 dibagi 3. Berarti dahulukan dulu. 7 dikurang 9 berapa? Negatif 2. Dibagi 3. Maka hasilnya negatif 2 per 3. Karena 2 bagi 3 berarti 2 per 3. Ini ya negatif. Soal nomor 2. Tolong perhatikan. Kalau soal nomor 2 itu adalah negatif 2 kali 4 dikurang 9. Yang di dalam kurungnya adalah yang ini. 4 dikurang 9. Maka kerjakan dulu yang 4 kurang 9 ini. Bagaimana caranya? Nah ini berarti yang ini tuh. Negatif 2 kali 4 kurang 9. Negatif 5. Kalau negatif 2 kali negatif 5. Pasti jawabannya 10. Nah, ingat ya. Jadi jika ada di dalam kurung, maka kerjakan terlebih dahulu. Oke. Lanjut, yang ketiga. Jika ada eksponen, maka hitung terlebih dahulu eksponennya. Ini eksponen nih. Ada soalnya adalah 45 dibagi dengan negatif 3 pangkat 2. Maka negatif 3 pangkat 2 inilah yang harus dikerjakan dulu. Ini berapa negatif 3 pangkat 2? Negatif 3 kali negatif 3 berarti 9. Ini jawabannya. 9. Maka 43 dibagi dengan 9. 45 maaf. 45 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 5. Nah, jadi kalau dalam bentuk ada perpangkatan, kerjakan dulu yang dipangkatkan. Ya, terlebih dahulu. Contoh, kita ada ini, soal yang nomor 1 nih. 12 dibagi negatif 2 pangkat 2. Kita akan jawab. 12 dibagi negatif 2 pangkat 2. Kita akan jawab berarti kita akan mendahului yang ini. Dahulukan ya. Kita dahulukan yang ini dulu. Berarti kita tulis 12 dibagi. Negatif 2 kali negatif 2 berarti 4. 4 ya. Jadi 12 dibagi 4 hasilnya 3. Pintar. Oke, soal nomor 2. Ini yang nomor 2 nih. Negatif 3 pangkat 2 ditambah 10. Ini negatif 3 pangkat 2. Kalau yang tadi negatif 2-nya itu di dalam kurung, kalau ini enggak. Negatif 3 pangkat 2 berarti yang dipangkatkannya termasuk negatifnya apa enggak? Enggak ya. Yang dipangkatnya 3 pangkat 2 negatifnya enggak. Kalau yang ini, nih. Yang ini nih, negatif 2. Yang dipangkatkannya negatif 2. Kalau yang ini, karena tidak ada kurungnya, yang dipangkatkannya adalah 3. Negatifnya enggak. Maka jalannya adalah, bagaimana caranya? Lihat di sini. Ini dahulukan nih, kita ngerjakan. Jadi berapa nih? Negatif. Berarti yang dipangkatkannya adalah 3 pangkat 2. 3 kali 3 adalah 9. Berarti negatif 9. Karena negatifnya nggak dipangkatkan ya.
Oke, ditambah dengan ini 10. Maka jawabannya, 19. Salah. Jawabannya adalah berapa? Ayo. 1. Ini jawabannya 1. Ya kan? Pintar. Kalian bisa ngoreksi ya. Nah, jadi negatif 9 tambah 10 itu adalah 1 jawabannya. Yang ini jawabannya adalah 1. Oke. Nah, itulah anak-anak sekalian, bagaimana cara kita mempelajari tentang pembagian. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pembagian. Untuk itu, Bapak sarankan selalu kalian untuk belajar dan berlatih, sehingga kalian lebih mahir untuk belajar tentang pembagian. Sampai di sini, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.